Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di kelas 3 di tema 6 pada buku kalian itu di halaman 53. Judulnya pada subtema ini yaitu perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, kemudian energi juga tidak dapat dimusnahkan oleh manusia atau dihilangkan. Energi ini hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Kemudian bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama. Jadi untuk subtema ini kalian akan mempelajari yaitu bagaimana perubahan energi terjadi, kemudian bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut. Baiklah adik-adik, agar kalian bisa paham, bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalian baca dulu bacaan tersebut. Di situ nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baiklah, kita lanjut aja. Judul bacaan ini yaitu perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibunya, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar kompor tersebut ada dua. Kalau seandainya kita memakai kompor minyak tanah, bahan bakarnya adalah minyak tanah. Namun kalau kita memakai kompor gas, bahan bakarnya adalah gas. Energi apa saja yang terjadi pada kompor gas dan kompor minyak itu, yaitu energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Ingat, jadi energi yang terjadi yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas. Jadi energi yang terjadi di kompor gas maupun kompor minyak itu adalah energi kimia menjadi energi panas. Selain dari kompor gas atau kompor minyak tanah, pada diri kita juga akan terjadi perubahan energi. Jadi di dalam tubuh kita juga terjadi perubahan energi. Energi apa yang terjadi? Perhatikan, kakak yakin semua kita manusia itu akan membutuhkan makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh kita terjadi proses pencernaan makanan. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Kemudian sari makan itu diubah menjadi yang namanya energi. Jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya berasal dari sumber energi kimia. Kemudian di dalam tubuh kita dirubah menjadi energi yang namanya energi gerak. Gerak inilah yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan atau melakukan kerja. Jadi energi gerak inilah yang berfungsi peran penting untuk kita melakukan aktivitas. Dengan energi gerak inilah kita dapat melakukan kerja. Contoh, mata bisa melihat, mata bisa dikedipkan, kemudian mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Semua organ tubuh kita bisa bergerak. Ini yang menggeraknya adalah energi yang ada di dalam tubuh, yang berasal dari energi kimia yang ada di makanan tersebut diubah menjadi energi gerak.
Nah, ini perhatikan prosesnya, proses terjadinya perubahan energi yang ada di dalam tubuh kita. Kita makan. Nah, makan ini kan tadi energi kimia, kemudian diolah melalui proses pencernaan. Nah, berubah menjadi energi gerak sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, ini ada latihan itu masih berhubungan dengan bacaan tersebut. Coba kita perhatikan apa perintahnya. Nah, di sini perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi kalian jawab pertanyaan berdasarkan soal ini. Yang pertama, soalnya mengapa kompor ibu dapat menyala? Nah, mengapa kompor ibu dapat menyala? Nah, jadi jawabnya adalah ini, dia perhatikan. Jadi kompor dapat menyala karena kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Nah, kalau dia bahan bakarnya untuk kompor minyak tanah, berarti bahan bakarnya minyak tanah. Kalau kompor gas, bahan bakarnya adalah gas. Oke, nomor 2. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Nah, ini dia jawabannya. Nah, jadi perubahan yang terjadi saat kompor menyala adalah terjadinya perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Itu jawaban untuk nomor 2. Oke, untuk nomor 3 soalnya, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi jawabnya itu perubahan energi kimia. Makanan itu energi kimia berubah menjadi energi gerak. Gerak itulah aktivitas kita. Itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, soalnya apa manfaat energi bagi tubuh? Manfaatnya adalah untuk melakukan aktivitas atau gerak. Oke, itu untuk nomor 4. Nomor 5, apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Tubuh dapat bergerak atau dapat bekerja. Terjadi adalah tubuh dapat melakukan gerak. Nah, itu dia 5 soal, jawabannya lebih kurang seperti itu adik-adik. Nah, baiklah, ini ada lagi latihan, coba perhatikan. Nah, perintahnya, diskusikan bersama temanmu perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Nah, jadi tuliskan pada tabel yang tersedia di sini. Ini peristiwa perubahan energi di rumah, perubahan energi di sekolah. Nah, contoh misalnya, kalau di rumah misalnya perubahan energi listrik ini berubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Nah, kalau di sekolah misalnya perubahan energi listrik menjadi cahaya, contohnya misalnya lampu di ruang kelas. Oke, kita langsung aja, ini lebih kurang ada 4 yang harus kalian isi, cuma ada 2 kotak bagi 8. Yang pertama kita cari perubahan energi yang ada di rumah. Yang pertama contohnya misalnya perubahan
energi listrik menjadi panas. Untuk nomor 2 ini contoh misalnya contohnya misalnya ibu kalian memasak nasi menggunakan rice cooker misalnya. Rice cooker pemasak nasi listrik itu. Oke, ini untuk yang kedua di rumah. Kemudian di sekolah perubahan energinya contohnya listrik menjadi bunyi. Contohnya misalnya bel. Nah, bel listrik yang di sekolah kalian itu, nah itu perubahan listrik menjadi bunyi, contohnya bel di sekolah. Kemudian yang kedua, sudah yang ketiga lagi. Nah, di rumah itu misalnya energi listrik menjadi panas lagi, menjadi panas. Contohnya misalnya ibu menyetrika baju, jadi setrika baju itu adalah salah satu contoh energi listrik menjadi panas. Nah, kalau di sekolah misalnya energi listrik menjadi bunyi lagi. Contoh misalnya membuka, misalnya Pak Guru atau Ibu Guru lagi upacara itu memakai mic. Nah, itu mic yang pakai speaker itu salah satu energi listrik menjadi bunyi. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, misalnya di sini energi kimia menjadi panas. Mana contohnya ibu memasak dengan menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah. Nah, kemudian yang kelima ini misalnya contoh lain, energi listrik menjadi bunyi misalnya. Contohnya misalnya membuka radio. Nah, membuka radio itu contoh lagi. Nah, kemudian kalau di sekolah yang nomor 1, 2 sudah, nomor 3-nya misalnya energi kimia menjadi gerak. Contohnya jam dinding. Nah, jam dinding di sekolah, jam dinding. Contoh lain lagi misalnya energi listrik menjadi cahaya. Listrik menjadi cahaya, kemudian bunyi. Nah, contohnya misalnya komputer. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe